Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal musyahidunal kiram, istami'u min fadlikum. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah pencipta semesta alam. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Pemirsa JTV yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam program Ustaz Menjawab hari Sabtu yang baik ini. Di studio telah ada ibu-ibu pahlawan nih, Laskar Cut Nyadin ya. Hari Minggu. Oh, hari Minggu. Iya. Hari Minggu, hari Ahad. Hari Ahad ya betul. Pemirsa JTV di studio telah hadir Laskar Cut Nyadin Aceh. Ya. Alhamdulillah hari ini tema kita juga tentang perempuan Aceh. Kehebatan perempuan Aceh. Dan perempuan Aceh ini tidak hebat kalau tidak ada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hari ini juga ada kaitannya dengan Maulid Nabi. Iya. Bunda? Iya, pas sekali. Untuk menghemat waktu, kita beri kesempatan kepada seorang Cut Nyadin untuk membaca puisi tentang Rasulullah. Dipersilakan. Kami ulangi dari kampung terpencil sampai ke istana tertinggi negeri. Tapi kami sangat malu padamu ya Nabi. Untuk meneladanimu masih jauh panggang dari api. Dua pusaka yang engkau wariskan belum membumi. Al-Quran dan sunnahmu masih terkebiri. Kami sangat malu ya Habibi. Perempuan-perempuan kami belum mengenal busana syar'i. Mereka masih telanjang di televisi. Kala di masjid kami seperti abid yang tawadhu'. Di kantor kami seperti tikus busuk. Korupsi, manipulasi, dan bermoral buruk. Ya Rasulullah, Assalamualaikum. Semoga kami dapat mengikuti najahmu yang mulia. Baitur Rahman 12 Rabiul Awal 1441 Hijrah. Karya Amir Hamzah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa renungan Maulid ya. Iya. Jadi Maulid sudah kita peringati beratus tahun. Mungkin berjuta kali di mana-mana. Mulai dari kampung terpencil sampai ke istana presiden. Tetapi nilai-nilai akhlak Rasulullah, akhlak Aisyah, akhlak Khadijah tidak kita amalkan. Yang kita amalkan justru akhlak jahiliyah. Misalnya perempuan-perempuan Indonesia di televisi, ya, mereka memakai pakaian jahiliyah. Ini perlu renungan. Dan perlu kita ingat bahwa pahlawan kita, baik Cut Nyadin, Cut Mutia, Cut Barin, semua menutup auratnya. Walaupun waktu itu dengan hijab sawa. Betul Mami ya? Iya. Ya. Selanjutnya kita minta Mami untuk mengantarkan acara ini. Silakan Mami. Mami Ruqayyah Ibrahim Naim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
puji syukur yang tak henti-hentinya kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada junjungan alam kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hari ini kita juga merayakan hari Maulid Nabi yang baru berapa hari ini. Jadi yang kami hormati Bapak Amir Hamzah yang selalu setia dengan Laskar Cut Nyak dan yang kami cintai semua ibu-ibu itu tokoh-tokoh perempuan semua Pak ya. Jadi ibu-ibu para pemirsa kami hadir hari ini dalam rangka mengenang 111 tahun wafatnya Cut Nyak. Cut Nyak yang terbujur kaku sekarang di Sumedang itu meninggal menurut konon kabarnya 8 November 1908. Hari ini adalah 10 November masih dalam rangka Hari Pahlawan 2019. Jadi peringatan ini artinya untuk ke 111 tahun. Jadi kami Laskar Cut Nyak yang sudah berdiri ini sudah 6 tahun lebih, setiap tahun membuat program besar atau kecil. Saya tidak ceritakan lagi karena ini bukan kongres untuk mempertanggungjawabkan bahwa program yang lalu, tapi hari ini kami tampil lagi di Aceh TV untuk kembali datang mengatakan bahwa kami akan buat ini. Jadi hadir di tengah-tengah kita di sini ada penasehat dari Cut Nyak itu Ibu Hajah Raden Sugiyarti Said Mustafa, ada dari Kota Banda Aceh, ada dari Aceh Besar itu para pengurus. Kemudian ada para penasehat lain, beliau tidak bisa hadir hari ini, ada tugas luar yang insya Allah nanti pada seminar akan kami tampilkan mereka. Jadi untuk itu hari ini saya tidak perpanjang bicara lagi bahwa kami hanya hari ini meminta dukungan dari pada segenap kita supaya Hari Cut Nyak itu diperingati oleh semua elemen perempuan yang ada di Aceh. Kami sudah minta dukungan kepada Wali Kota, kepada Ibu Gubernur, Ibu Idia. Kami minta juga sama Bupati Aceh Besar yang semua telah memberi dukungan Bapeda bahwa di Lampadang itu akan berdiri tugu monumen. Walaupun tidak bisa membuat patung, ada aturannya. Jadi kami kemarin sudah jumpa, nanti akan dijelaskan oleh seksi. Ada Ibu Heti yang akan menjelaskan nanti ya. Terima kasih dulu Pak. Baik panjang tak lupa kehabaran. Iya. Ana Gunali, terima kasih. Iya, mungkin dilanjutkan oleh Bu Heti ya. Bu Heti dulu. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baiklah, saya akan menceritakan program kita untuk program Laskar Cut Nyak untuk tahun 2019 ya, yaitu tahun ini kita akan mengadakan rapat kerja, juga kita juga punya program kita mengadakan zikir bersama di Blang Padang, di tempat kelahiran Cut Nyak Lampadang, di Lamteh, di tempat kelahiran Cut Nyak. Dan yang sudah kita lakukan selama ini, kami dari panitia, kita sudah mengunjungi juga dan ziarah bersama kemarin tanggal 16 November ke Lampadang, ke kuburan orang tuanya dari Cut Nyak. Nah, mungkin banyak dari kita dari masyarakat Aceh yang tidak tahu di mana tempat kelahiran Cut Nyak. Malah mungkin di kampung itu sendiri juga tidak pernah mengagungkan nama Cut Nyak gitu. Nah, kita di sinilah dari kita masyarakat Aceh yang paling utama yang harus mengangkat dulu nama Cut Nyak ini. Inilah melalui kami juga merekomendasikan ada 1 hari kerja itu untuk memakai baju Aceh, kemudian kita berbahasa Aceh, kemudian kita juga harus membuat hari pahlawan khusus mungkin untuk memperingati hari wafatnya Cut Nyak atau hari kelahirannya Cut Nyak. Nah, di sana juga kita sudah ingin ada rekomendasi untuk membuat monumen, itu yang sangat utama mungkin yang saya rasa. Itu kita sudah mendatangi ya Mami ya, kita sudah datang kepada Bapak Bupati Aceh Besar, Bapak Mawardi, kemudian kita sudah ke eksekutif dan juga legislatif, ada Ibu Darwati, ada Ibu beberapa dari eksekutif dan legislatif. Alhamdulillah mereka menyambut baik Pak untuk hal ini, sangat-sangat positif. Nah, sekarang kita minta dari masyarakat Aceh umumnya, semua baik ASN, semua itu ikut bersama-sama untuk
rekomendasi ini disetujui semuanya. Itu yang sangat kami harapkan. Jadi tanggal 12 ini hari Selasa kami juga mengadakan zikir jam 2 siang di Menasah Lamtih di Lampadang. Itu memang khusus untuk memperingati wafatnya Cunyadin. Itu mungkin sedikit program kerja kita yang dari Laskar Cunyadin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Aceh TV yang dirahmati Allah. Jadi Cuk Nyadin adalah pahlawan besar bagi kita bangsa Indonesia, bagi Aceh ya. Tentu pahlawan-pahlawan lain juga besar. Cuk Mutia ya. Putra Barin ya. Cuk Merain itu Malahayati, semua besar. Tapi Cuk Nyadin punya makna tersendiri bagi kita terutama di Aceh Besar ini. Kenapa Cuk Nyadin memiliki semangat juang yang tinggi? Ya. Itu karena pada beliau itu ada garidah tadayun. Ya. Garidah tadayun ini roh perang sabil. Kalau menang, mendapat kemuliaan, mendapat harta. Kalau syahid, mendapat surga. Dan ketika dua suaminya itu wafat, syahid, ya, kan Tengku Ibrahim tadi ya. Lamnga ya. Yang kedua Teguh Umar, beliau timbul semangat garizah tadayunnya, semangat membela agamanya, maka Cuk Nyadin itu berperang walaupun dengan bergerilya. Pemirsa TV yang dirahmati Allah, kalau kita lihat ke Al-Quran, ke hadis, rupanya perempuan ini sangat mulia di dalam Islam ya. Rasulullah menyebutkan di Quran dulu ya. Di Quran itu ada surah An-Nisa, ada surah Maryam. Itu kan penghormatan kepada perempuan. Kemudian Rasulullah menyebutkan An-Nisa'u ibadul bilad. Faiza fasadat bilad. Faiza saluhatil bilad. Perempuan itu tiang negara. Maka sekarang anggota DPR pusat itu perempuan. Walaupun nggak mengenal jilbab, itu kekurangannya. Ya. Seharusnya Mami mengirim jilbab 1 lembar ke situ. Ya. Untuk menteri-menteri juga. Ya. Kalau perempuan itu baik, maka baiklah negara. Kalau perempuan itu buruk, buruklah negara. Gitu ya. Kemudian Rasulullah SAW juga meminta kita untuk mengabdi kepada ibu-ibu. Dan kasih sayang ibu itu kalau ada 100, 75% untuk ibu. 25% untuk ayah kita kan. Itu dari hadis itu kan. Siapa yang lebih pantas aku berbakti kepadanya ya Rasulullah? Umuka. Sampai 3 kali. 3 kali. Dan yang terakhir baru Abika, ayahmu ya. Tayang Cik Abilu nah. Ya. Maksudnya apa? Terakhir oleh kali lego dah ke mau dah ke Abi. Ya, tetapi keduanya waliden. Ya. Birru waliden. Berbuat baik kedua ibu bapa. Ya. Tapi garidah manusia memang mencintai ibunya. Kalau broken home antara bapak dengan ibu, anak selalu berpihak kepada ibu. Ya, itu sebuah realita. Pemirsa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita peringati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekaligus memperingati Cuk Nyadin yang ke-111. Berarti 1 abad sudah. Iya, 1 abad. Lebih 11 ya. Wafatnya Cuk Nyadin. Jadi Cuk Nyadin bukanlah seperti gambar yang dibuat lukisan pelukis, itu. Ya. Cuk Nyadin yang asli adalah Cuk Nyadin yang menutup aurat. Begitu juga Raden Ajeng Kartini, bukanlah seperti Raden Ajeng Kartini yang bersanggul besar. Tetapi Raden Ajeng Kartini menurut surat beliau kepada temannya Abdanon, beliau itu berbusana yang menutup auratnya.
Dan Raden Raden Kartini itu adalah keturunan Aceh. Ada kita punya di sini Bu Raden. Keturunan Syekh Ibrahim Paseh. Syekh Ibrahim Paseh berangkat ke Jepara, kawin dengan Ratu Kaliamat. Jadi Raden Raden Kartini itu keturunan beliau yang ke-9. Maka kita pun mencintai juga Raden Raden Kartini ya. Pemirsa TV yang dirahmati Allah, jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah jeda iklan berikut.